Oke, selamat pagi anak kelas 3 dan kelas 4. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang akan Bapak Alfred bawakan pada pagi hari ini dalam morning devosi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi. Kami boleh beristirahat dan bangun di pagi hari ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Bapa, karena Engkau akan sertai firman-Mu ini agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, yang doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-12. Bapak ulangi. Kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-12. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada banyak sekali kata-kata sulit dalam nubuat ini ya. Tetapi jika kita tahu apa maksud dari nubuat ini, maka nubuat ini adalah sulit untuk kita mengerti. Nah, dalam Yesaya pasal 53 ayat 12 ini merupakan salah satu perikop nubuat yang paling jelas yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam ayat ini memberitahukan kepada kita 4 hal tentang juru selamat. Itu yang pertama, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam maut ketika ia berada di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Dan yang kedua, Yesus diperhitungkan sebagai pemberontak, ya, dianggap sebagai orang berdosa. Ingat, dianggap sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya, Tuhan Yesus adalah manusia sempurna yang tidak melakukan dosa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus menanggung, yaitu ia menerima dosa orang banyak dan mengambil bagi dirinya. Jadi orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus menebus dosa mereka dan melayakkan orang-orang berdosa itu untuk datang kepada Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, Yesus melakukan doa syafaat bagi para pemberontak, yang artinya yaitu Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah dan berdoa bagi kita karena kita adalah orang berdosa. Jadi tidak ada satupun perbuatan baik dari kita yang mampu kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, itu adalah maut. Nah, karena kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu. Ya. Namun Tuhan Yesus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yang tidak pernah berbuat dosa, sehingga melalui kematiannya dan kebangkitannya dosa kita ditebus, sehingga kita dapat diselamatkan, karena tidak mungkin ada
orang berdosa yang mampu menyelamatkan orang berdosa lainnya. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia dalam manusia adalah manusia yang sempurna dan tidak berdosa, sehingga manusia yang sempurna itu mampu menyelamatkan manusia yang berdosa, ya, seperti kita. Nah, sehingga kita mengerti bahwa melalui pengorbanan Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa menyelamatkan kita, sehingga ketika kita sudah ditebus maka kita dilayakkan untuk datang dan bersekutu dengan Allah Bapa di surga melalui Kristus sebagai perantaraan kita. Ya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita sudah diselamatkan, maka sebagai ungkapan rasa syukur dari kita adalah kita melakukan perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan perbuatan baik kita itu menyelamatkan kita, tetapi ketika kita sudah diselamatkan maka kita sebagai rasa syukur kita melakukan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, apa artinya pemberontak di sini? Nah, pemberontak itu berarti orang berdosa atau seorang yang sudah tidak taat kepada Allah. Nah, kita sebagai manusia kita sudah berdosa dan kita tidak taat kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan kita sebagai korban penebusan dosa. Nah, ketika kita bertanya, kalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus dan kita bertanya kepada orang-orang yang ada di situ tentang ada berapakah orang yang disalibkan atau dihukum pada saat itu, pasti orang-orang akan menjawab tiga orang, karena Tuhan Yesus terhitung di antara dua penjahat yang sebenarnya layak dihukum, ya, tetapi Tuhan Yesus seharusnya tidak layak dihukum karena dia tidak melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus terhitung di antara para penjahat sebagai penjahat. Nah, dari ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Ia adalah mati seperti penjahat di atas kayu salib dan dua perampok itu untuk menebus dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa setiap kita melakukan perbuatan baik yang kita lakukan itu berdasarkan pemahaman bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, sehingga ketika kita sudah diselamatkan kita mau melakukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, sehingga orang lain tersebut juga memuliakan Tuhan dalam hidupnya melalui tindakan dan tingkah laku kita. Ketika orang lain melihat kita, maka orang lain bukan melihat diri kita, tetapi orang lain melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang bekerja melalui kehidupan kita. Oke, kiranya firman Tuhan ini boleh menuntun kita pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak akan berdoa untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami sudah diselamatkan oleh kematian anak-Mu Yesus Kristus Bapa yang datang ke dalam dunia,
sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang kepada Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau sertai kami dan setiap apapun yang kami lakukan. Doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Bapak, ucapkan selamat pagi untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.